Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuntutan kualitas menjadi prioritas di Indonesia, khususnya dalam pelayanan di rumah sakit. Rumah sakit tidak cukup bila hanya menawarkan pelayanan dengan konsep asal selamat, tetapi perlu menawarkan hasil maksimal berupa pelayanan yang berdasarkan kepuasan dengan standar profesi yang tinggi. Seperti apa standar dan mutu pelayanan rumah sakit berindikator nasional? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss. Bersama Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PKMK UGM, Dr. Andreas Tameliala DPH MKes MAS, dan Ketua Makersi, Dr. Joko Murdianto SPAN MPH Fiskua. Kulihat mentari tersenyum bersinar berseri, sambut pagi ini, awal ibadah kami, percik embun pagi, menyapa kalbu insani, puji dan syukur anugerah ilahi selalu menemani. Hidupku sekali harus terisi dengan ibadah penuh karya, raih pahala, dapatkan ridho tertinggi. Bagaikan mentari yang selalu berseri, tunaikan tugas tanpa keluh, dengan tulus tunaikan hayat dari Sang Robi. Dari Sang Robi, kulihat mentari tersenyum bersinar berseri, sambut pagi ini, awal ibadah kami. Mutu layanan rumah sakit indikator nasional merupakan salah satu tolak ukur untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu serta berkualitas kepada masyarakat. Indikator mutu rumah sakit terdiri atas kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tanggap operasi seksio sesar emergensi, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif, kepatuhan waktu visit dokter, pelaporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan formularium nasional, kepatuhan terhadap alur klinis, kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh, kecepatan waktu tanggap komplain, serta kepuasan pasien. Oleh sebab itu, keberadaan rumah sakit sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan diharapkan mampu memelihara dan menjaga kualitas produk jasa layanannya dengan fokus kepada pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Sehat, senang sekali Dina Amalia bisa menyapa Anda di Discuss kesempatan kali ini podcast Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang podcast ini merupakan satu upaya bentuk promosi, sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan kesehatan maupun terkait dengan pelayanan kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu topik atau satu isu yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita nih Sobat Sehat, yaitu terkait dengan mutu layanan rumah sakit. Rasanya kalau Sobat Sehat mungkin sebagian besar ya dari kita ini pernah ke rumah sakit. Kalau bukan sebagai pasien, sebagai pengunjung atau juga sebagai pembesuk gitu ya. Dan tentu kalau kita berharap pelayanan atau rumah sakit sebagai layanan kesehatan kepada masyarakat, ini bisa memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, kemudian juga yang aman, yang nyaman, dan juga yang berkualitas. Kira-kira seperti apa mutu layanan rumah sakit? Kita akan membahas secara lengkap di kesempatan kali ini
bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir akan membersamai kita, ahli dan juga praktisi di kesehatan masyarakat dan juga manajemen dan kebijakan rumah sakit. Sudah hadir ada Dr. Djoko Murdianto, SPAN MPH Fiskua, selaku ini mewakili dari PERSI atau Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia ya. Selamat pagi Dr. Djoko. Selamat pagi Mbak, selamat pagi sobat sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi Dr. Andre. Kabar sehat ya Dr. Djoko ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di sini juga sudah ada Dr. Andreasta Meliala DPH MKes MAS selaku PKMK UGM atau Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Dr. Andre. Ya, selamat pagi Mbak Dina, selamat pagi sobat sehat semuanya. Alhamdulillah, kabar sehat ya? Sehat selalu. Alhamdulillah ini kalau dua narasumber kita di sini kabarnya sehat, semoga juga sobat sehat yang sedang menyaksikan Discuss ini juga kabar sehat supaya kalau harapan kita nih dokter masyarakat tidak perlu untuk ke rumah sakit ya karena butuh perawatan gitu ya, kita harapannya sehat. Tapi tentu kalau kita ada kalanya kesehatan kita menurun atau kita punya keluhan-keluhan kesehatan, ini tentu rumah sakit menjadi salah satu rujukan ya fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah tentu kalau dari masyarakat ini harapannya tadi kita mendapatkan satu fasilitas pelayanan kesehatan yang nyaman, yang juga aman. Nah kalau kita berbicara soal mutu layanan rumah sakit, mungkin sebagai permulaan, sebagai pembuka nih Dr. Andre, apa saja kira-kira bahasan yang perlu untuk kita perhatikan kalau terkait dengan mutu layanan rumah sakit? Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi kalau kita bicara tentang perumah sakitan, apalagi kita bicara soal mutu, ini sebenarnya ada banyak dimensinya. Dan kita melihat dari perspektif pengguna atau klien atau pasien, ini tentu ada list ya yang terkait dengan mutu. Nah, misalnya yang pertama terkait dengan akses, bagaimana rumah sakit itu diakses. Akses itu bukan berarti hanya menjangkau rumah sakitnya, tetapi juga terkait dengan bagaimana mereka masuk dan menerima pelayanan, bagaimana mereka mendaftar, bagaimana mereka mencapai tempat-tempat atau unit-unit pelayanan. Kemudian yang kedua pasti yang terkait dengan kebersihan, keamanan, ini satu hal yang sangat mendasar. Nah, kemudian yang advance sebenarnya terkait dengan mutu di tingkat global. Sekarang yang dibicarakan adalah outcome klinis. Apa itu, Dok? Bagaimana hasil dari pelayanan di rumah sakit, bagaimana tingkat kesembuhannya, ya, bagaimana pasien itu bisa merasakan semua masalah kesehatannya selesai. Ya, sekarang di level global sudah di sana ya tentang mutu pelayanan rumah sakit. Baik, jadi ada tadi terkait bagaimana klien ini mengakses rumah sakit gitu ya, layanan di rumah sakit, dan juga yang penting juga tadi ada outcome klinisnya ya, kesembuhan, tingkat kesembuhan yang nantinya akan diterima oleh pasien atau juga pengguna layanan kesehatan ini. Nah, kalau dari rumah sakit di Indonesia atau mungkin khususnya di Yogyakarta terkait dengan mutu layanan rumah sakit ini seperti apa nih? Kalau Dr. Djoko. Terima kasih Mbak Tia. Jadi ada beberapa definisi ya. Ada beberapa saya sampaikan. Pertama misalkan sampaikan bahwa mutu itu kesesuaian terhadap persyaratan, permintaan persyaratan. Ada juga kalau konteksnya akreditasi itu kesesuaian terhadap standar. Ya, artinya apa? Rumah sakit itu membuat standar pelayanan apapun. Nah, yang kita hadirkan kepada pasien itu standar itu. Artinya apa? Kalau kita melayani pasien, kemudian yang kita layani itu, layan apapun, tidak sesuai dengan standar yang kita sudah bakukan, itu tidak bermutu. Itu pertama. Kemudian saya kira, mutu dilihat dari beberapa aspek. Tadi Pak Andre sudah sampaikan, aspek misalnya struktur. Bagaimana sarana fisiknya bersih, ya, kemudian peralatan perlengkapannya cukup bagus, ya. Kemudian bagaimana organisasi manajemennya dan sebagainya. Kemudian aspek proses, bagaimana kecepatan dokter itu memberikan layanan. Apakah dokternya visit misalkan ya, perawatnya bagaimana dalam memberikan pelayanan, apakah caring
dari mutu caringnya cukup bagus misalkan ya. Kemudian dari aspek keluaran tadi Pak Andre sampaikan, dari aspek keluaran mutu klinis ya. Jangan-jangan rumah sakit itu pada saat melayani pasien, maaf misalkan ya, terjadi kecelakaan misalnya, keselamatan pasien tidak terjaga, itu tidak boleh. Ya, kemudian misalkan pasien operasi kok setelah sekian hari banyak yang meninggal misalkan gitu, itu juga aspek yang harus kita perhatikan. Jadi ada aspek struktur, aspek proses, dan aspek keluaran. Itu Mbak. Baik, jadi jangan sampai kalau mungkin para pengguna atau klien begitu ya, pasien masuk rumah sakit ada keluhan, keluar rumah sakit tetap ada keluhan, ini yang tidak kita harapkan berarti ya. Itu juga termasuk dari mutu layanan rumah sakit. Kalau tadi berkaitan dengan tadi Pak Dr. Joko sudah menyampaikan juga bagaimana akses, kemudian juga dari segi fisik, kemudian dari segi proses dan juga luaran. Ini kalau kita bisa breakdown satu persatu, apa saja dan kaitannya seperti apa kalau di kondisi di rumah sakit di Yogyakarta? Iya, jadi aspek struktur, aspek proses, aspek luaran itu kan ada yang menilai. Ada pihak luar yang menilai. Siapa yang menilai? Ya salah satunya adalah Kemenkes, dalam arti bahwa rumah sakit itu harus mengikuti standar akreditasi yang namanya sekarang standar akreditasi kesehatan yang dikeluarkan Kemenkes. Itu dari aspek struktur, aspek proses, aspek keluaran itu dipotret betul. Sehingga dalam sekian hari dilihat oleh surveyor, ya, itu nanti akan ada keluaran hasil dari apa yang dipotret itu. Jadi seorang surveyor yang menilai rumah sakit itu kan sebetulnya dalam tanda kutip hanya melihat kesesuaian saja. Apakah standar yang rumah sakit buat, apapun standar itu, standar struktur, proses keluaran itu sudah dipenuhi belum? Sesuai atau Jadi belum begitu ya? rumah sakit tidak perlu takut. Tapi ingat Mbak Dina, bahwa akreditasi itu sesuai dengan Permenkes 12 2020 itu kan 4 tahun sekali. Nah ini yang harus diingat oleh rumah sakit, bahwa surveyor yang sesungguhnya itu adalah masyarakat. Gitu ya. Dengan demikian maka rumah sakit itu akan bisa menghadirkan layanan yang bermutu. Tapi ini upaya kita semua. Saya yakin ya kalau kita bandingkan 20 tahun yang lalu ya sampai sekarang, itu proses bagaimana rumah sakit itu dihadirkan untuk bagaimana sebuah layanan bermutu itu sudah semakin hari semakin baik. Ya. Ini mungkin bisa ditambahkan juga oleh Dr. Andre, seperti apa transformasi ya kalau dari mutu layanan rumah sakit dari dulu hingga saat ini? Ya, kalau saya akan melihatnya lebih dari perspektif pengalaman pasien ya, karena kita banyak mendapatkan informasi dari sana. Kalau yang dari dalam tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joko. Jadi bagi masyarakat sebenarnya rumah sakit itu salah satu harapan terbesar ya ketika mereka mendapatkan masalah-masalah kesehatan. Betul. Nah, oleh karena itu mereka sangat berharap mereka bisa mendapatkan layanan. Nah, ini terkait dengan standar tadi. Kita punya masyarakat itu lapisannya cukup lebar ya. Artinya ada yang punya pengalaman dengan pelayanan-pelayanan rumah sakit internasional, dan ada juga masyarakat yang mereka sama sekali belum punya pengalaman dirawat di rumah sakit dengan standar tertentu. Jadi ketika mereka bisa masuk rumah sakit itu sudah bersyukur gitu. Nah, jadi kalau melihat situasi ini, maka kita bisa membayangkan ya bagaimana satu rumah sakit itu berusaha mengakomodasi ya, experience, expectation ya, pengalaman dan harapan ini dengan menyediakan layanan-layanan tadi ya, mulai dari bisa tampilannya, bisa prosedur penanganannya ya, yang harus bisa memenuhi kebutuhan dan harapan. Yang berat kan di harapan nih. Ya. Nah, kalau kebutuhan ya, kalau kebutuhan itu dari sisi provider itu jelas paling paham sebenarnya yang dibutuhkan pasien apa. Tapi ketika kita bicara harapan, nah ini yang sering timbul kesenjangan. Ya, pasien tuh berharap bisa dilayani dengan cepat,
kemudian biayanya murah, dan sembuhnya juga cepat gitu. Nah ini yang kadang-kadang perlu ada edukasi sebenarnya terkait dengan mutu ini. Baik. Ya. Kalau tadi kita lanjutkan untuk berbicara soal kesenjangan ya antara harapan, ekspektasi versus realita gitu ya dokter ya. Bagaimana upaya dari misal nanti dari Persi juga dokter Joko bisa menambahkan dan juga dokter Andre upaya dari rumah sakit untuk bisa memenuhi ekspektasi itu. Terlebih lagi kalau sebagai informasi juga ya Sobat Sehat, kalau rumah sakit di Yogyakarta ini jumlahnya ada 79 rumah sakit yang kemudian tersebar di 5 kabupaten kota. Ada 18 rumah sakit di kota Yogyakarta, kemudian ada 16 rumah sakit di Kabupaten Sleman, di Kabupaten Bantul maksud kami, kemudian ada 28 rumah sakit di Kabupaten Sleman, 8 rumah sakit di Kabupaten Gunung Kidul, dan juga ada 9 rumah sakit di Kabupaten Kulon Progo. Bagaimana bisa menjamin mutu sekian banyak rumah sakit utamanya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Dokter Joko dulu. Iya, jadi bagaimana upaya Persi untuk bisa menghadirkan layanan rumah sakit yang bermutu bagi anggotanya. Baik. Jadi begini Mbak Dina ya, bahwa tadi sampaikan rumah sakit di DIY itu kan ada 79. Betul. 79. Jumlah penduduk di DIY itu kalau tidak salah sekitar hampir 4 juta ya, 3 juta sekian ya. Sementara tempat tidur kita itu saya yakin sudah di atas 7.000. Artinya kalau rasio 1 banding 1.000, satu tempat tidur banding 1.000 penduduk, itu insya Allah kalau itu masih dipakai aturan itu sebenarnya sudah cukup. Cukup ya. Ya. Nah, dari segi kuantitas cukup. Dan bagaimana dari segi kualitas? Ya, oleh karena itu Persi itu kan perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia di DIY ya. Itu ada bidang-bidangnya. Ada misalkan bidang di kompartemen mutu, saya termasuk di situ. Bagaimana kompartemen mutu itu bisa bersama-sama dengan seluruh rumah sakit di DIY tanpa kecuali menghadirkan layanan yang bermutu. Pertama tentu kita harus selalu mengingatkan, ya pintu masuk dari bagaimana kita bisa memberikan layanan bermutu itu adalah dengan akreditasi salah satunya, ya. Dan akreditasi itu masa berlakunya kan berbeda dengan yang saat SNAS itu ya. Kalau dulu 3 tahun, sekarang 4 tahun. Okay. Nah, di antara tahun pertama dengan tahun keempat, itu insya Allah nanti kan ada dinas kesehatan yang bisa masuk di situ untuk memberikan bimbingan, untuk memvisitasi dan sebagainya. Maka Persi juga punya peran di situ. Bukankah anggota Persi ya itu juga punya rumah sakit dan masing-masing rumah sakit itu juga punya surveyor. Nah, surveyor yang ada di rumah sakit apapun bentuk lipanya, bisa kas, bisa larsi, bisa yang lain, itu bisa memberikan semacam pendampingan dari saat akreditasi pertama sampai reakreditasi. Kenapa? Jujur saja Bapak Ibu sekalian, sahabat sehat, bahwa budaya mutu itu masih terus kita tingkatkan. Sehingga jangan sampai nanti pada saat misalkan akreditasi tahun 2023, maka reakreditasi kan 2027. Jangan sampai nanti pada saat kita reakreditasi kita langsung melembur-lembur, itu sudah budaya nggak benar. Kalau rumah sakit itu sudah tumbuh berkembang budaya mutunya, maka pada saat reakreditasi ya sudah pekerjaan biasa. Sehingga apa yang kita tekankan, bagaimana di antara akreditasi pertama dan reakreditasi itu ada upaya di rumah sakit untuk melakukan audit internal. Ya, audit internal. Sehingga pada saat nanti terserah apakah setahun 2 kali atau 4 kali, itu untuk apa? Untuk maintain. Ya. Untuk maintain karena dinyatakan sudah lulus paripurna. Maka untuk mendapatkan predikat paripurna itu kan tidak gampang. Tapi yang tidak gampang juga adalah mempertahankan paripurna itu. Ya, ini kan budaya kita terus harus kita bangun. Sehingga kalau audit internal itu kita lakukan, ya,
peran Persi masuk di situ, maka pada saat nanti reakreditasi, sehingga harapannya adalah mutu itu bukan menjadi kewajiban sesuai undang-undang. Ya, akreditasi itu kan dalam peringkat mutu, dan itu perintah undang-undang. Ya, itu sudah menjadi kebutuhan, bahkan sudah menjadi budaya. Kalau itu sudah menjadi budaya, rumah sakit kita tidak kalah dengan rumah sakit dimanapun. Itu yang goals kita ya, supaya tadi akreditasi ini bisa menjadi budaya mutu dari rumah sakit ya. Kalau tadi sudah dari internal rumah sakit disampaikan oleh Dr. Joko. Nah, kalau Dr. Andre ini dari sudut pandang pasien mungkin ya, sebetulnya apa saja sih hak-hak pasien ketika mereka mendapatkan perawatan di rumah sakit? Ya, jadi yang pertama saya mau ini dulu, kita mau berangkat dari perjalanan pasien ya masuk ke rumah sakit. Ya. Dengan adanya sistem JKN ini, sebenarnya pasien itu adalah milik sistem, bukan milik rumah sakit. Karena ketika dia masuk ke rumah sakit X di level 3, mereka berangkatnya dari puskesmas. Ya, ini sistem yang normatif. Sehingga dengan melihat model ini, kita bisa membayangkan bahwa harapan-harapan pasien itu mulai dari level primer sampai dengan level yang tersier itu tentu berbeda-beda. Jadi memang pasien ini masuk dia by system ya, bukan milik rumah sakit tapi dia milik sistem. Itu yang mungkin kita sebagai masyarakat perlu untuk pahami ya, sehingga kalau mungkin masyarakat kita yang mengalami kadang-kadang masuk ke satu vaskes kemudian kalau kita bahasnya dilempar begitu ya ke vaskes yang lain, ini ternyata memang by system. Nah, kalau tadi masih berkaitan dengan hak-hak pasien, kita mulai mungkin ya Dr. Andre dari awal pasien mendapatkan pelayanan di front office begitu sampai kemudian mendapatkan pelayanan pemeriksaan, kemudian juga ke farmasi atau pengobatan, ini seperti apa, Dok? Ya, jadi kita lihat ada item-item yang spesifik ya terkait dengan hak pasien. Itu mungkin Dr. Joko yang paling hafal karena beliau ini surveyor. Nanti gitu bisa ya. tambahkan ya Dr. Joko ya. Tapi yang saya bayangkan begini, kalau saya jadi pasien, ya saya ingin ya, masuk rumah sakit itu rawatannya seamless ya. Seamless itu jangan sampai ada semacam hambatan-hambatan. Ya. Saya di pendaftaran ini saya menunggunya jangan terlalu lama, kemudian saya masuk ke poliklinik misalnya, diperiksa, dan ketika dokter melihat kondisi saya ini harus dirawat inap, ya saya akan ikut alur itu, dan ketika nanti dirawat di Bangsal, ya ini ada dokter, ada perawat, ada laboran yang memeriksa saya, ya rasanya saya diperiksa oleh tim. Ya, bukan oleh profesi-profesi yang terpecah-pecah gitu, sehingga ketika saya menanyakan sesuatu itu jawabannya juga komprehensif ya, dan nanti ketika sembuh pun ya, ketika saya mau pulang ya itu semua kegiatan klinisnya memang sudah selesai dan kegiatan administrasi juga sudah selesai, karena kadang-kadang ada kegiatan klinisnya sudah selesai, administrasinya belum. Ya, betul. Apalagi kalau kita pulang hari Sabtu, misalnya begitu. Ya, nah ini pengalaman-pengalaman yang ada sehingga rumah sakit harus merespon ya hal-hal seperti ini. Nah, Gitu, ini langsung kita lempar ke Dr. Joko ya. Bagaimana kira-kira rumah sakit merespon seperti ini, Dok? Baik, jadi saya kembali kepada hak pasien ya. Kalau kita baca di Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009 di pasal 32 itu ada 18, Mbak. Pertama, misalkan dia memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Dia harus tahu itu. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Nanti pada saat dia masuk di front office itu akan dijelaskan general concern secara umum. Yang ke-18 itu apa? Bahwa pasien itu punya hak untuk mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan pelayanan standarnya. Baik melalui media cetak dan media, tapi tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, karena kalau tidak itu bisa balik, nanti bisa dituntut balik. Nah, kalau kemudian kita melihat hak pasien di dalam pelayanan medis ini khusus ya, di Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun nomor 29 tahun 2004 ada 5. Yang pertama, bahwa pasien itu berhak mendapatkan penjelasan selengkap tindakan medisnya. Misalkan orang dioperasi ya, itu harus dijelaskan, dokter bedah harus menjelaskan
ya. Dokter anestesi yang melakukan pemeriksaan harus jelaskan dari A sampai Z-nya, ya. Ada aturan-aturannya itu apa yang dijelaskan, ya, lengkap itu, ya. Dari diagnosisnya, kemudian diagnosis dengan cara apa, mau dilakukan tindakan apa, resikonya apa, ya. Kalau terjadi risiko harus diapakan, segala macam. Termasuk barangkali juga kemungkinan kira-kira bayarnya berapa, gitu. Tapi kalau konteksnya BPJS kan sudah ada itu. Yang kedua, bisa meminta pendapat dokter yang lain, second opinion. Jadi second opinion itu pasien. Kalau saya misalkan, Mbak Dina misalkan dilayani dokter yang enggak cocok ya, kok enggak sesuai dengan Mbak Dina bisa tanya ke dokter lain, itu hak. Kita enggak, dokter yang pertama tidak boleh melarang, ya. Betul, ini sebagai salah satu upaya tadi ya untuk promosi juga, kemudian juga sekaligus edukasi kepada masyarakat. Dan nanti masih akan kita lanjutkan perbincangannya Dr. Joko dan juga Dr. Andre, masih cukup banyak yang harus kita bahas ya. Bagaimana kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Joko, Dr. Andre juga, rasanya pasien atau masyarakat masa kini ini sudah semakin sadar, kemudian juga kritis ya terkait dengan layanan mutu rumah sakit. Nah, bagaimana menanggapinya dan juga bagaimana meningkatkan kualitas di beberapa aspek atau beberapa sektor di rumah sakit itu sendiri nanti akan kita lanjutkan setelah kita simak video berikut ini. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang sangat penting karena rumah sakit memberikan pelayanan yang paling kritis dan berbahaya dalam sistem pelayanan dan sasaran kegiatannya, yaitu jiwa manusia. Mutu layanan rumah sakit, indikator nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022. Peraturan tersebut menegaskan bahwa indikator nasional mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu perangkat untuk menilai dan mengevaluasi tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dalam penjaminan mutu layanan rumah sakit, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, di antaranya adalah jumlah tenaga para medis yang belum sesuai standar karena dihitung bukan berdasarkan tempat tidur, tetapi berdasarkan tingkat ketergantungan pasien dan beban kerja. Sehingga terjadi keluhan dengan ketidaksiapan dokter setiap saat dalam memberikan pelayanan maksimal pada pasien. Latar belakang pendidikan tenaga medis tidak menjamin kesesuaian kebutuhan pasien meskipun telah memenuhi standar serta pelatihan dan pengembangan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun karena terbentur dengan anggaran dan program. Tidak ada alokasi dana untuk rawat inap namun melalui pengajuan proposal sehingga kurang cukup dalam memenuhi kebutuhan operasional pelayanan, serta anggaran diklat tidak sesuai standar karena dianggap tidak penting. Jumlah tempat tidur sudah sesuai dengan standar, meskipun masih sering terjadi penolakan pasien. Peralatan pelayanan masih kurang memadai dari segi jumlah dan kualitasnya, serta kondisi kamar dan ruang perawatan sudah sesuai standar, cukup bersih dan nyaman, tetapi bermasalah dengan kamar mandi yang jorok, lampu dan air yang kadang-kadang padam. Prosedur pelayanan baik, sistem administrasi pembayaran yang belum jelas, tetapi tidak ada keluhan yang berarti. Sistem pencatatan dan pelaporan masih sering terlambat dan tidak akurat, serta standar pelayanan dan akreditasi rumah sakit yang diterapkan belum sepenuhnya dijalankan karena kurangnya perilaku sadar mutu. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih menyaksikan Discuss, podcast Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Andre dan juga Dr. Joko masih terkait dengan mutu layanan rumah sakit. Ternyata masih cukup banyak PR-nya yang harus kita garap nih Dr. Andre dan juga Dr. Joko terkait dengan standarisasi pelayanan rumah sakit. Ini seperti apa dan kemudian tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi oleh rumah sakit di Yogyakarta maupun di Indonesia ini seperti apa Dr. Andre? Ya. Jadi kalau standar itu secara regulasi sudah sangat jelas, ya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joko, dan ini sudah diterjemahkan ke dalam sistem manajemen mutu yang kita pakai adalah akreditasi. Ya. Namun kan persoalannya bagaimana kita memenuhi ekspektasi tadi. Ya. Baru saja Presiden Jokowi meresmikan satu rumah sakit swasta di Jawa Barat ya.
Beliau mengatakan ada 2 juta rakyat Indonesia berobat ke luar negeri. 2 juta itu enggak sedikit ya, banyak itu. Dan Kementerian Kesehatan juga sudah membuat survei ya, mengapa orang Indonesia berobat ke luar negeri. Nah, ternyata ada banyak faktor. Ya. Nah, oleh karena itu tantangan kita sebenarnya bukan sekedar memenuhi standar secara regulasi, tetapi bagaimana kita juga memenuhi harapan dari pasien-pasien di berbagai kelas, ya, sehingga mereka mau ya, berobat ke rumah sakit dalam negeri. Contohnya di Jogja. Jogja itu kalau saya mau ke Singapura itu 2 jam terbang. Sekarang direct sudah banyak, ada beberapa maskapai. Kemudian sampai di sana saya sudah dijemput, ya. Dan kalau saya pakai private jet itu juga bisa, di sini disediakan, providernya banyak. Mudah begitu ya? Mudah, sampai di sana juga langsung dari ambulan ke ambulan. Ya, dari sini saya turun di ambulan, diterima di pesawat, turun dari pesawat diterima di ambulan, langsung masuk rumah sakit. Ya, itu waktunya juga sangat cepat. Dan itu hampir sama dengan waiting time, ya, waktu tunggu pelayanan di rumah sakit lokal yang antara 2 jam. Ya, jadi bisa dibayangkan Mbak Dina, kalau ada masyarakat kita yang kelas atas di Jogja misalnya, dan mereka harus menunggu 2 jam, nah, nanti ketika dilayani juga belum sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka pasti akan pilih keluar. Opsi keluar negeri. Opsi keluar. Nah, ini tantangannya sebenarnya. Jadi satu sisi ada regulasi yang harus kita penuhi, tapi satu sisi ini masyarakat itu experience-nya juga makin meningkat ya, seiring dengan lihat film di YouTube banyak sekali. Betul. Atau mereka sendiri sudah mengalami atau saudaranya bercerita. Nah, ini challenge yang paling besar bagi rumah sakit sebenarnya. Betul, ternyata itu tadi ya satu kondisi yang kita hadapi ya, saingan kita atau rumah sakit kita ini harus bersaing juga dengan rumah sakit di luar negeri, ya. karena memang mungkin pilihan untuk keluar negeri itu juga dalam tanda kutip sudah menjadi tren juga. Betul. Ya untuk masyarakat kelas atas kita. Kami sering sampaikan Mbak Dina bahwa 79 rumah sakit di Jogja ini kompetitornya bukan hanya di antara mereka, tapi juga yang di provinsi lain atau bahkan juga di luar negeri, karena waktu untuk mengaksesnya sama ya, sekitar 2-3 jam. Betul. Jadi ini yang harus disadari sebenarnya. Betul, itu yang menjadi PR untuk kita bisa berbenah ya. Dokter Jokoni mungkin bisa menambahi bagaimana cara kita untuk bisa tadi berkompetisi, bersaing dengan rumah sakit di daerah lain maupun di luar negeri. Iya, jadi Pak Andre tadi sampaikan hospital ya, itu kan syarat dengan semangat hospitality, kan gitu. Kuncinya kan di situ. Ya? Ya, hospitality. Sehingga standar sudah kita siapkan sedemikian bagus. Karena Starkes itu kan referensinya dari juga Amerika, JCI. Artinya apa? Kalau dari aspek standar itu saya kira sudah lebih dari cukup. Nah, apa yang kita perlukan tadi aspek-aspek yang lain. Ya. Karena kalau saya pernah membaca ya, salah satu saja Mbak, praktek dokter dibandingkan ya, dokter di Indonesia, dokter di Malaysia, dan dokter di Singapura. Konsultasi di ruang praktek dokter di Indonesia itu kalau tidak salah kurang dari 5 menit satu pasien. Dokter Malaysia itu kira-kira 10-15 menit. Kemudian dokter Singapura itu lebih dari 20 menit. Artinya apa? Nah, kalau kemudian kita tanya kepada pasien, ternyata, dan kalau kita pun pernah menjadi pasien, ya, pasien itu akan puas kalau dokter itu bisa memberikan waktu yang cukup. Nah, sekarang problemnya apa, Mbak? Ini banyak sebetulnya problemnya yang harus kita selesaikan. Bagaimana seorang dokter bisa memberikan waktu yang cukup kepada pasien kalau satu hari dia dapat pasien di poliklinik 50. Bahkan ada yang 100. Keterbatasan waktu itu ya. Ya. Nah, nanti ujungnya di mana, Mbak Dina? Menurut saya, moga-moga Pak Andre bisa mengamini ini. Menurut saya, cara bayarnya yang tidak
belum barangkali perlu kita kita sesuaikan atau kita mencari referensi dari luar lah. Kenapa itu, Dok? Kalau saya ditanya, Dr. Joko sebagai dokter anestesi, hari ini bios 5 atau 1? Kira-kira jawabannya apa, Mbak? Pilih yang mana? 5. 5 ya, yang lebih banyak ya. Teman saya dokter penyakit dalam misalkan ditanya, panjenengan hari ini di poliklinik dapat 50 atau 10? Kira-kira jawabannya apa? Pilih 50. Karena apa? Mohon maaf sama sekali. Ya, mohon maaf betul. Karena kami ini masih dalam tanda kutip mengejar volume. Jujur saja. Ya. Saya pernah tanya kepada teman saya di Australia, Anda sekarang bisa 1? Ya. Kenapa enggak 5? Ngapain saya bias 5? 1 udah cukup kok. Saya bias 5, risikonya tambah besar. Sehingga barangkali perlu penataan bagaimana cara bayar kepada dokter. Ya. Itu. Jadi aspeknya masih banyak harus kita selesaikan berkaitan dengan kalau kita ingin sejajar dengan teman-teman, katakanlah dekat saja, dokter Malaysia, dokter Singapura. Kalau dari aspek keterampilan, Mbak, saya yakin kok, kami tidak kalah, dokter Indonesia tidak kalah. Ya, karena kasusnya banyak, kemudian macam-macamnya juga ada yang sangat rumit, ya. Mbak Dina tahu kan? Tahun berapa itu 80-an ya. Profesor bedah saraf dari UI itu kan sempat melakukan bedah itu ya, pemisahan kembar siam toh. Itu Malaysia, Singapura saya kira masih belum bisa. Nah, yang lain juga Mbak tadi sampaikan juga di diskusi awal. Kenapa melayanan rumah sakit kita itu kalau kita sandingkan dengan rumah sakit di katakanlah Malaysia, di Singapura, orang yang kita layani kemudian dia membeli obat, kemudian dia harus menggunakan alat-alat khusus, alat canggih kan. Alat dan obat itu dibebani pajak, barang mewah. Oke. Itu Sehingga kalau di Indonesia ya? Di Indonesia. Dan Kalau di Malaysia tidak akan terjadi. Kalau itu bisa kita tekan, barangkali kita bisa bersaing. Nah, kuncinya di situ. Apakah pemerintah punya kemauan untuk bisa menurunkan paling tidak ya? Syukur kalau menghilangkan pajak-pajak ini. Ya. Baik. Jadi sebetulnya permasalahan kita kalau tadi dari Dokter Joko juga Dokter Andre bukan di keterampilan dari nakesnya begitu ya, tapi lebih kepada manajemen operasional yang ada di rumah sakit itu. Tadi juga perlu menjadi perhatian juga, kadang-kadang orientasinya jadi bergeser ya, dari pelayanan kepada masyarakat menjadi keuntungan ya. Mungkin itu yang perlu juga dibenahi. Boleh kalau saya. Monggo. Jadi begini Mbak, kesulitan kami, saya kan praktisi juga ya, klinisi. Kalau teman saya di Australia, begitu dia masuk di ICU, dia tidak pikir panjang, saya menggunakan obat apa, saya menggunakan alat apa, tersedia semua. Dan itu sudah di-cover asuransi. Tapi kalau saya melayani pasien di Jogja, saya menggunakan alat tertentu, saya mikir, kira-kira bisa beli tidak? Kira-kira bisa di-cover oleh BPJS tidak? Jadi dokter di Indonesia itu mikirnya 2 kali lipat. Memikirkan bagaimana bisa memberikan layanan sebaik-baiknya agar sembuh. Ya, kalau misalkan ya sampai kemudian tidak semua meninggal, itu meninggal dengan akhir yang baik. Ya. Yang sisi kedua, saya juga harus mikirkan apakah alat yang dipakai nanti bisa terbeli dan sebagainya. Karena kan tidak semua di-cover BPJS. Ini yang susah. Jadi ada beban yang harus dipikirkan oleh nakes itu. Saya di Australia itu pasang CVP baru sehari 2 kali tidak masalah. Kalau di sini pasang kateter vena sentral itu harganya berapa? 500.000. Ya kan? Di sana sudah tersedia semua. Oke, jadi memang masih ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh nakes, dan rasanya pertimbangan kalau di rumah sakit juga harus dipikirkan ya oleh para pasien atau masyarakat, karena tadi seperti di awal sudah kita sampaikan, kalau di Yogyakarta terutama ya ada 79 rumah sakit, tentu kalau masyarakat ini punya beberapa opsi begitu ya untuk bisa memilih di mana fasilitas kesehatan yang nyaman menurut dia. Nah, ini juga barangkali menjadi PR bagaimana dari 79 itu terutama
ini bisa setara begitu ya, atau tidak ada kesenjangan antara rumah sakit kalau di Yogyakarta? Dokter Andri, kira-kira seperti apa solusinya? Ya, jadi ini kan masalahnya masuk ke biaya mutu ya. Mutu itu ada biayanya. Ini yang harus kita sadari juga. Ketika rumah sakit akan menjalankan standar tadi, seperti yang sudah disampaikan Dr. Joko, itu ada biayanya, cost for quality. Ya, nah biaya mutu ini tentu akan semakin meningkat ketika rumah sakit ini kelasnya makin tinggi. Ya, tipe A misalnya atau kelas A. Wah, itu alat-alatnya sudah harus yang sangat high tech. Kemudian dokter-dokternya subspesialis, obat-obatnya juga obat-obat yang sangat khusus ya. Itu untuk bisa menjalankan alat yang high tech tadi itu perlu biaya maintenance juga yang mahal. Dan kebetulan alat-alat itu belum ada yang diproduksi di Indonesia. Ya, semuanya impor, CT scan, MRI, PET scan gitu. Itu semuanya dari luar. Itu harganya mahal. Dan kalau kita lihat biaya mutu ini juga terkait dengan misalnya untuk training, ya, training tenaga kesehatan. Nah, ini tidak masuk ya di dalam perhitungan pembiayaan inasi bijis ya, di jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin yang menjadi poin, ya, tetapi saya melihat biaya mutu ini yang paling serius sebenarnya karena belum masuk di dalam perhitungan. Nah, tadi Dr. Joko juga sudah menyampaikan bagaimana dokter-dokter di luar sana itu mereka tampaknya leluasa gitu ya. Itu karena memang mereka menggunakan standar-standar yang tinggi, ya, standar-standar yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Dan itu mereka sudah menyadari ya, biayanya nggak murah, ya, dan itu sudah mereka cover. Nah, sehingga kalau kita melihat bagaimana rumah sakit ini sekarang, ya, apakah bisa nanti menjalankan itu, ya rumah sakit harus akrobat. Ya, beberapa mereka menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu ya supaya bisa menutup biaya mutu tadi. Ya, dan kalau bisa memang kan biaya tenaga kesehatan ya yang besar ya, misalnya 30-40% itu. Nah, kalau itu ditekan, ya kita bisa lihat akibatnya dengan mutu seperti apa. Harapannya untuk konsultasi bisa lama, pasti nggak mungkin. Ya, kemudian juga tadi menjelaskan operasi, ya, wah itu ada banyak penjelasannya, itu juga terpotong gitu iya, ya, pasti terpangkas ya. akan sangat sulit dijalankan. Baik, Ya. baik. Tapi apakah itu bisa terselesaikan ya? Tadi misalnya kita mengcover biaya mutu, misalnya ada dukungan dari pemerintah atau juga dari pihak swasta, apakah mungkin itu dilakukan? Ya, ini kan pemerintah sekarang sedang menggalakkan TKDN ya. Jadi bagaimana supaya alat dan obat itu bisa memiliki kandungan lokal yang tinggi. Nah, dan pemerintah juga ada Perpresnya, Perpres 16 kalau nggak salah. Itu juga mensyaratkan kalau ada alat lokal, maka alat dari luar itu di stop impornya. Ya, tapi kalau dari sisi alat kita lihat tadi ya yang tingkat tinggi itu belum ada yang bisa memproduksi, dan yang tingkat menengah pun kebanyakan masih mereka assembling ya, mereka mendatangkan komponen dirakit di sini gitu, dan itu nanti TKDN-nya dihitung berapa. Nah, kalau obat, nah ini yang jadi persoalan karena di antara para dokter sendiri belum sepakat ini obat paten dengan obat generik ya sebenarnya efikasinya seperti apa. Ya, daya sembuhnya itu sama atau tidak. Nah, ini masih banyak evidence yang diperdebatkan. Itu sebabnya tadi dokter-dokter juga merasa sangat dibatasi ya, clinical authority-nya, otoritas klinisnya ya, dengan penekanan biaya itu ya, sehingga dokter-dokter juga merasa ragu ya apakah nanti bisa sembuh benar apa enggak gitu. Bahkan dokternya ragu. Nah, ini yang kita khawatirkan, pasiennya juga jangan-jangan nanti jadi ragu, itu yang tidak kita harapkan ya terjadi di layanan rumah sakit kita. Kalau dari Dokter Joko tadi berkaitan dengan pengadaan alat, kemudian juga pengadaan obat-obatan, kalau di rumah sakit di Yogyakarta khususnya ini seperti apa, Dok? Begini Mbak Dina,
Jadi kalau kita lihat peta ya, DDI ini ada 79 rumah sakit negeri, swasta, dan yang lain. Ternyata pada saat saya menjadi ketua RCDIY ya, kira-kira beberapa tahun yang lalu, tempat tidur itu 61% disumbangkan oleh swasta. Artinya apa? Artinya kalau katakanlah ya, rumah sakit swasta itu mogok, katakanlah ya, tapi tidak mungkin ya. Itu kan pemerintah tidak bisa apa-apa. Karena lebih 50% tempat tidur itu dihadirkan oleh teman-teman rumah sakit swasta. Nah, sekarang mungkinkah ya Kemenkes itu memberikan bantuan-bantuan alat kesehatan apapun lah, silakan ya. Itu nanti bisa dikomunikasikan kan, bisa dikoordinasi dengan RC dan sebagainya. Contoh misalkan untuk pemenuhan kebutuhan layanan intensive care saja 10% dari tempat tidur itu harus disediakan untuk ICU. Artinya kalau 50 tempat tidur ada 5 itu 60% harus ICU, yang lainnya bisa yang lain-lain ya, BPJS bisa CCU dan sebagainya. Nah, 3 tempat tidur ini yang untuk ICU perawatan kritis itu harus masing-masing itu ada ventilatornya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan jadi mahal. Tadi sampaikan Pak Andre, biaya yang pun harus dihitung. Dan kalau untuk rumah sakit sendiri, apalagi swasta yang masih di jauh, itu kan juga berat. Kenapa? Ventilator itu satu tidak kurang 500 juta. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana tingkat utilitasnya? Kita punya satu saja, saya kebetulan Dewan Pengawas di sebuah rumah sakit swasta, kita punya satu saja, itu 6 bulan belum tentu dipakai. Nah, ini kan sebetulnya bisa dikomunikasikan, apa ya begitu, ya kan? Kalau misalkan rumah sakit D, oke, kalau aturan 3 boleh 1, tapi 1 itu sifatnya intensive care-nya kan sementara, yang kelasnya yang mesti sederhana. Kalau memang sudah tingkat advance harus kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi, gitu. Ini juga yang menjadi PR juga tadi dibahas oleh Dr. Joko dan juga Dr. Andre, supaya rumah sakit kita ini bisa bersaing ya. Apalagi kalau sekarang ada juga tren medical tourism gitu ya, Dr. Andre ya. Kadang-kadang masyarakat kelas atas kita itu memilih keluar barangkali karena tadi medical tourism. Nah, kalau di Indonesia sendiri atau di Yogyakarta sendiri, apakah ada potensi untuk menjadikan rumah sakit atau pelayanan kesehatan kita itu ke arah sana nih, Dr. Andre? Ya. Ini menarik nih kalau kita sudah bicara medical tourism ya. Ini kan sudah dibahas sejak lama, mungkin lebih dari 20 tahun ya. Bagaimana Indonesia mempunyai layanan medical tourism. Tapi akhir-akhir ini sedang digalakkan lagi. Dan kebetulan ya, Jogja ini menjadi salah satu titik pengembangannya. Ya, karena Rumah Sakit Sarjito itu mendapat mandat untuk pengembangan herbal ya, dan juga Dinas Kesehatan DIY sendiri itu juga punya program untuk pengembangan kesehatan tradisional. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita melihat potensi itu besar, tempat wisata juga ada, kita punya jamu-jamu gitu ya, kemudian tidak jauh dari sini di Tawangmangu itu ada pusat untuk pengembangan tanaman herbal, ahlinya juga banyak di perguruan tinggi. Nah, tapi kemudian bagaimana ini ekosistemnya kita bangun, ini yang belum ada. Ya, bagaimana sumber daya yang sudah diidentifikasi tadi itu bisa disinergikan sehingga menjadi satu kekuatan untuk mendatangkan turis ya, wisatawan yang mereka ke sini tidak sekedar untuk berwisata tapi juga untuk berobat. Nah, tadi kan tantangannya di rumah sakitnya nih. Kalau wisata kita sudah banyak yang datang. Tapi rumah sakitnya seperti apa? Karena seperti disampaikan Dr. Joko, baru memikirkan pasien JKN saja rumah sakit ini sudah berat, ya kan? Ini kok ditambah lagi dengan medical tourism ya. Nah, kemudian juga tadi saya menyambung sedikit yang disampaikan oleh Dr. Joko ya. Kan
seharusnya kalau dari sisi pemerintah itu tidak melihat swasta dan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Karena kita berada dalam satu sistem kesehatan daerah. Nah, dulu saya pernah dengar ya Pak Gubernur itu ingin supaya kalau ada rumah sakit yang punya CT scan ya kalau bisa jangan deket-deket gitu. Ya, supaya bisa diakses. Kemudian juga alat-alat yang canggih itu disiapkan layanan unggulan di rumah sakit tertentu. Nah, sehingga bisa tersebar merata. Nah, dari sini kalau kita punya perspektif sistem kesehatan daerah, maka kita nggak akan membedakan mana swasta, mana publik, ya, dan fasilitas-fasilitas, terutama tadi alat-alat, itu bisa disesuaikan dengan unggulan dari masing-masing rumah sakit, terlepas dari kepemilikannya, karena kita melihatnya dari perspektif sistem kesehatan daerah. Nah, sekarang ini Kementerian Kesehatan sedang membuat penguatan untuk rumah sakit daerah. Mereka diminta untuk memilih apakah unggul di bidang kanker, apakah unggul di bidang jantung, apakah unggul di bidang ginjal atau stroke. Nah, nanti kalau mereka milih kanker, wah itu alat-alatnya dipersiapkan. Nah, namun pertanyaannya, kenapa sektor swasta tidak dilibatkan? Ya, karena data BPJS sendiri 62,8% mitra BPJS itu rumah sakit swasta. Nah, sementara tadi pasien kan milik sistem, ya bukan lagi milik orang swasta atau milik publik. Dia akan diarahkan sesuai dengan sistem, bisa ke rumah sakit pemerintah, bisa ke rumah sakit publik. Nah, dan kita tahu ya rumah sakit swasta ini beban investasi, beban operasional, gaji, listrik, air, ya, beban biaya maintenance, biaya reinvestasi itu ditanggung sendiri. Kalau rumah sakit pemerintah kan apalagi yang bentuknya BLU ya itu ada subsidi gaji dan sebagainya, keuntungan dipakai sendiri, ya kalau rugi dapat subsidi, ya itu kan enak. Nah, namun tadi ya kita harus melihat dari perspektif sistem kesehatan daerah, ya, sehingga medical tourism ini bisa kita kembangkan. Kalau ini hanya dimandatkan di satu rumah sakit, ya saya nggak yakin ini bisa terjadi. Baik. Ya. Ini yang menjadi perhatian juga, bagaimana kita melihat layanan rumah sakit ini sebagai satu hal yang menyeluruh atau holistik begitu ya, sebagai sebuah sistem kesehatan di daerah. Nah, kalau dari rumah sakit di Yogyakarta sendiri, Dr. Joko, sudah sejauh mana untuk menuju ke sistem yang tadi baik begitu ya menurut Dr. Andre? Jadi begini, Mbak. Jadi kita bicara medical tourism ya, itu kan bagian dari wisata kesehatan. Ya. Jadi di Indonesia itu ada namanya Perketwe, Perhimpunan Kedokteran dan Kesehatan Wisata. Nah, kalau kita bicara medical tourism, maka yang sukses itu salah satunya adalah Thailand ya Pak Tri ya. Tahun 2007 saya pernah datang di Bung Rungrap Hospital. Itu masuknya kecil Pak, satu bis pas. Tapi ternyata di belakang besar. Dan ternyata di situ yang berobat itu, orang yang berobat di Bung Rungrap Hospital itu kalau tidak salah lebih 130 negara. Artinya apa? Devisa pasti masuk. Jadi kalau sebuah rumah sakit itu sudah diminati oleh warga dunia, itu berarti memang betul-betul bermutu ya Pak Andre ya. Ya, itu pertama. Sehingga medical tourism Indonesia kita barangkali kita bisa berkaca lah, belajar dari mereka. Bagaimana rumah sakit tata dengan bagus, standarnya internasional ya. Termasuk tadi yang 3 tadi ya. Jadi struktur proses dan sebagainya sudah kayak internasional gitu. Kemudian bagaimana hospitality-nya tadi sudah di atas demikian rupa. Orang yang datang ke Singapura, ke Malaysia itu sudah nggak usah repot-repot. Dia pokoknya masuk pesawat sampai di sana sudah langsung. Bahkan hari ini berangkat, besok sudah dikerjakan. Nah, pertanyaan di sini bisakah begitu? Mestinya bisa. Jadi sebetulnya kalau tadi kita bicara soal medical tourism ke arah sana, ini potensi kita, peluang kita ini sudah sangat besar, tinggal bagaimana kita membangun ekosistem yang baik begitu ya untuk mewujudkan medical tourism, terutama di Yogyakarta. Ya, jadi Perketwe yang diketuai Bu Dr. Sri Mulatse, Direktur Yan Media Sarjito, itu kan sudah mulai
mengadakan kolaborasi, koordinasi sinergi dengan Dinas Pariwisata, DIY, dengan Asita, Perhimpunan Hotel, segala macam itu. Kemudian nanti, bahkan kemarin beberapa saat yang lalu, Persi DIY juga sudah mengangkat tema itu. Kemungkinan nanti ke depan bisa semakin bisa berkembang, semakin baik, sehingga harapannya Pak RI1, Pak Jokowi itu kan bagaimana orang-orang di Indonesia yang berobat keluar kemanapun itu bisa kita tarik kan. Ini kan pekerjaan besar Pak Andri, tidak mudah ya. Ini termasuk mengubah mindset kita berpikir, termasuk dokter. Baik, dan itu yang harus dibenahi di masing-masing sektor begitu ya, supaya tadi kita bisa mencapai mewujudkan goals tersebut. Ini karena kita sudah ada di penghujung kebersamaan, Dr. Joko dan juga Dr. Andre. Mungkin sebagai penutup, Dr. Joko terlebih dahulu terkait dengan tema kita tadi ya, mutu layanan rumah sakit. Silakan dokter. Jadi ke depan rumah sakit harus selalu meningkatkan diri di dalam memberikan pelayanan. Ya, bagaimana pelayanan rumah sakit itu bermutu, mengutamakan keselamatan pasien dan efisien. Yang kedua, Persi punya peran tugas di situ yang sangat sentral, sehingga insya Allah Persi akan melakukan upaya-upaya agar rumah sakit yang 79 itu terus bisa menghadirkan layanan kepada masyarakat yang bermutu dan mengedepankan kepentingan pasien, termasuk harus efisien. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Joko. Kalau dari PKMK atau Pusat Kebijakan dan Manajemen Rumah Sakit, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan ya dari UGM seperti apa? Ini sebagai penutup Dr. Andre. Ya, jadi kita harus melihat mutu ini dari sudut pandang sistem ya. Kembali saya meng-highlight. Kenapa? Karena mutu ini tidak berjalan sendiri, dan yang menjadi kunci adalah kesadaran para pengelola rumah sakit untuk menyadari mereka bagian dari sistem kesehatan daerah di Jogja. Kemudian mereka juga harus menyadari bahwa ekspektasi tadi, harapan pasien dan keluarga itu semakin matur ya, semakin meningkat, dan juga harus melihat bahwa di dalam kompetisi perumah sakitan ini skopnya bukan hanya di tingkat DIY, tapi juga sudah sampai ke level global. Jadi ketika mutu ini tidak menjadi concern, ya maka kita bisa bayangkan di masa depan rumah sakit kita akan seperti apa. Tapi di satu sisi, ya kita juga harus melihat bahwa mutu ini sesuatu yang dinamis. Ya, tidak bisa kemudian kita menggunakan standar mutu 5 tahun yang lalu untuk pelayanan sekarang. Ya, karena tadi perkembangan teknologi, perkembangan pelayanan dan sebagainya. Nah, untuk itu yang paling penting sebenarnya bagaimana di Jogja ini terutama para pengelola rumah sakit itu bisa bersama-sama ya mengembangkan strategi untuk membangun mutu pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dan yang kedua dari sisi pemerintah juga tadi sistem kesehatan daerah ini diperkuat ya, sehingga rumah sakit ini bisa menopang sistem ini, kinerja sistem, dan memberikan pelayanan yang optimal. Dan yang terakhir saya merasa juga di akhir-akhir ini ya, animo pengelola rumah sakit untuk membangun rumah sakit itu sangat besar. Tadi kita lihat di data pertumbuhan rata-rata kan sekitar 5% ya. Itu yang pemerintah hanya 3, sekian, sementara yang 9% itu dari swasta. Ya. Nah, nanti apakah pemerintah DIY juga akan melihat ini sebagai sesuatu hal yang bisa mendorong rumah sakitan di Yogyakarta? Ya, ini nanti kita lihat sama-sama. Baik. Terima kasih.
Kita akan lihat bersama-sama bagaimana perkembangan rumah sakit ya di Yogyakarta khususnya. Terima kasih banyak Dr. Andre dari PKMK UGM dan juga Dr. Joko dari Persi DIY sudah hadir, sudah menemani perbincangan di Discuss kesempatan kali ini. Terima kasih juga sudah turut berkontribusi ya dalam meningkatkan mutu layanan rumah sakit. Kita doakan Sobat Sehat semoga rumah sakit ini bisa semakin baik sehingga masyarakat ini bisa mendapatkan layanan kesehatan yang aman, nyaman, bermutu, dan juga terjangkau. Kita tutup Sobat Sehat untuk Discuss kali ini. Terima kasih Sobat Sehat yang sudah menyaksikan Discuss, podcast Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini merupakan satu upaya sebagai sarana untuk promosi, edukasi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan dan juga permasalahan kesehatan. Saya Dina Amalia mewakili seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Munculnya indikator nasional mutu pelayanan kesehatan rumah sakit pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 tujuan strategis yang salah satunya adalah peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak pengelola rumah sakit dan juga pemerintah. Pihak pengelola rumah sakit dapat memberi prioritas kepada peningkatan sumber daya manusia di rumah sakit, diupayakan adanya uji kompetensi bagi tenaga baru yang akan ditempatkan di rumah sakit, dan juga melaksanakan pelatihan dan pengembangan internal secara maksimal. Dapat dilaksanakan dengan memantapkan perencanaan dan juga budaya mutu dalam ketenagaan, finansial, sarana dan prasarana, prosedur dan standar pelayanan agar mampu mempersiapkan diri dan perilaku yang syarat akan mutu. Pemerintah juga dapat memberikan perhatian kepada sektor kesehatan, salah satunya dengan menambah alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh rumah sakit, termasuk untuk pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tenaga untuk meningkatkan mutu pelayanan sumber daya manusia. Burung pun bernyanyi, sambut sinar sang mentari, seolah mengerti pesan dari sang ilahi. Hidupku sekali harus terisi dengan ibadah, penuh karya, raih pahala, dapatkan ridho tertinggi. Bagaikan mentari yang selalu berseri, tunaikan tugas tanpa keluh, dengan tulus tunaikan ayat dari Sang Robbi, dari Sang Robbi. Hidupku sekali harus terisi dengan ibadah, penuh karya, raih pahala, dapatkan ridho tertinggi. Bagaikan mentari yang selalu berseri, tunaikan tugas tanpa keluh, dengan tulus tunaikan ayat dari Sang Robbi, dari Sang Robbi, dari Sang Robbi, dari Sang Robbi, dari Sang Robbi.
Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.